Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok K dengan tema Industri Karet Alam Indonesia. Yang pertama terdapat latar belakang. Indonesia merupakan salah satu penghasil karet alam terbesar di dunia. Karet memiliki potensi besar sebagai bahan baku seperti industri, motif, kesehatan, dan manufaktur. Namun, hilirisasi karet masih terbatas. Sebagian besar karet diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambahnya rendah. Tantangan utama meliputi keterbatasan teknologi, minimnya inovasi, kurang invensi, dan fluktuasi harga dunia. Padahal pengembangan industri hilir, karet dapat meningkatkan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional. Produk apa saja yang dihasilkan dari industri karet? Karet alam Indonesia diolah menjadi berbagai produk antara lain ban kendaraan seperti ban mobil, motor, sepeda, dan kendaraan berat. Lalu ada produk otomotif seperti seal, gasket, dan komponen karet untuk mesin. Lalu ada barang konsumen seperti sarung tangan, sepatu karet, bola olahraga, dan mainan. Lalu ada produk industri seperti conveyor belt, isolator listrik, dan komponen mesin. Lalu yang terakhir ada produk medis seperti sarung tangan medis, kateter, dan alat kesehatan lainnya. Selanjutnya, ada potensi karet alam Indonesia. Potensi karet Indonesia sangat besar karena didukung oleh perkebunan yang luas dan produksi yang tinggi secara global. Melalui hilirisasi, komoditas ini menawarkan peluang emas untuk menciptakan lapangan kerja, melipat gandakan nilai ekspor, dan secara signifikan menambah nilai ekonomi bagi industri dalam negeri. Yang ketiga, ada tantangan hilirisasi karet. Walaupun potensi karet Indonesia sangat besar, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah, yang pertama, kualitas bahan baku belum merata. Yang kedua, teknologi dan inovasi masih terbatas. Dan yang ketiga, investasi dan infrastruktur kurang. Dan yang keempat, ada harga karet dunia tidak stabil. Hal ini menghambat perkembangan industri hilir. Beberapa cara untuk merealisasikan potensi tersebut, upaya hilirisasi difokuskan pada peningkatan kualitas untuk memperbaiki mutu karet sesuai standar industri, riset dan inovasi untuk mendorong pengembangan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk, penarikan investasi untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi modal asing dan domestik, pembangunan kawasan industri untuk mendirikan klaster industri yang terintegrasi, kerjasama lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Yang terakhir adalah kesimpulan, industri karet alam Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian nasional melalui hilirisasi produk yang lebih maju. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang terampil, Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar global jika tantangan seperti keterbatasan teknologi dan fluktualisasi harga dapat diatasi. Upaya pemerintah dan swasta dalam inovasi seperti pengembangan produk bernilai tambah tinggi dan kerjasama internasional akan sangat krusial. Pada akhirnya, hilirisasi karet alam tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan industri, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang ketat.